Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kelancaran dalam kita mengikuti webinar di series ketiga ini. Oke, gimana nih teman-teman? Apa kabarnya? Harapannya teman-teman semua sehat ya. Walaupun ada yang kurang sehat, insya Allah semoga Amin. diberikan kesembuhan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, sebelum masuk nih mau cek dulu nih. Ini dari pulau mana aja nih? Atau Jawa semua atau gimana nih? Siap, Sumsel, ada Jabar, ada Pekanbaru, waduh, ada NTT, mantap. Bekasi hadir, Medan, gas Medan. Sabang bang, siap, Malang, Bekasi, Ketapang, Sulawesi Selatan. Wah, rame ini nih. Alhamdulillah, antusias teman-teman dari berbagai daerah. Gila, banyak banget beneran. Aduh. Alhamdulillah ini banyak banget ya dari berbagai macam daerah, nggak cuma di Jawa doang ya. Dan harapannya teman-teman di sini semangat dan antusias bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Karena banyak kejutan dan materi beserta pematerinya pun menarik di sini. Dan karena itu saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatan untuk mengikuti webinar kali ini. Dan terima kasih banyak sebesar-besarnya juga kepada pemateri kita yang akan membawakan webinar series kali ini dengan tema yaitu adalah membuat website toko online dalam 1 jam dengan WordPress, yaitu ada Mas Agus. Terima kasih banyak Mas Agus. Ya, sama-sama. Kita juga bakal mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap sponsor yang sudah mensupport kita, baik itu dari sponsorship dan media partner, terutama sekali untuk dunia coding. Terima kasih banyak sudah melaksanakan webinar ini, bahkan sudah sampai series yang ketiga ya. Alhamdulillah. Mungkin bagi kalian yang sudah mengikuti webinar series dari 1, 2, dan ketiga, wah kalian luar biasa sebenarnya. Dan yang kedua ada JabiWeb, jabiweb.com yang dimana Mas Agus sendiri merupakan founder dari JabiWeb sendiri. Tepuk tangan buat Mas Agus. Dan yang ketiga itu ada Jagoan Hosting. Wah ini oke banget sih. Kita mendapatkan door prize ini ada dukungan dari Jagoan Hosting loh. Boleh, mau tahu nggak kira-kira door prize-nya apa? Kita punya ada 10 door prize yang disediakan oleh Jagoan Hosting sendiri, yaitu ada hosting gratis yang dimana paket hosting ini ada 3 paket hosting yang bentuk HIS dan ada 7 paket hosting dalam bentuk VM yang dimana untuk 3 hosting paket HIS ini kapasitasnya sampai 1 GB, sedangkan yang VM itu ada 500 Mbps. Dan nanti kalian bisa cek aja paket hits itu apaan dan paket VM itu apaan. Untuk hosting gratis ini cek aja di jagawanhosting.com. Dan untuk sponsorship kita kali ini yaitu adalah lu kan anak IT. Nah, kalian pasti tahu lah itu. Coba cek di Instagramnya. Terima kasih banyak buat semua sponsorship dan media partner yang bekerja sama untuk menjalankan webinar series ketiga ini. Webinar series ini adalah program yang dibuat oleh dunia coding sendiri, di mana jangka waktunya itu bisa sampai 2-3 minggu sekali yang akan dilaksanakan oleh dunia coding sendiri. Nah, dari setiap webinar yang akan dilaksanakan oleh dunia coding pasti punya berbagai macam materi, dan materinya itu khusus buat materi IT. Jadi untuk kedepannya mungkin bakal ada nih webinar series keempat. Jadi yang keempat ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti lagi nggak apa-apa, ikut aja. Bakal bermanfaat kok buat kalian semua. Nah, untuk materi kali ini kita punya tema yaitu adalah membuat website toko online dalam 1 jam dengan WordPress. Untuk yang pertama nih, saya akan bagiin door prize pertama kali nih. Ada nggak satu orang aja yang siap saya tanya-tanyain di sini? Ayo. Ada Nathaniel Karunia. Oke, silakan. Kalau mau. Selamat malam, Min. Siap, selamat malam. Siap tanya-tanyain ya? Oke. Oke. Coba kenalin diri, nama panjang, dan asal dari mana kalau misalnya kalian masih kuliah di kampus mana?
Nama saya Nathanael Karunia, asal dari Kudus, tapi kuliah di Unika Sugio Pranoto Semarang. Oke, mantap Semarangnya. Ada anak Semarang nggak di sini? Ayo komennya mana? Wis. Jati Mas Kudusnya. Oke. Oke, dari kamu udah pernah ikutin webinar belum sih? Satu, dua maupun yang ketiga. Yang ketiga sekarang sih. Yang satu, dua udah pernah Um, ikut? Baru kali ini. Oh, baru kali ini ya. Tahu webinar dari mana? Dari teman? Dari itu Instagramnya lu anak IT ya. Oh iya, iya. Mantap, mantap. Terus pengen tanya lagi nih. Motivasi kamu ikutin webinar ini apa coba? Pengen belajar lebih sama WordPress sih, soalnya dulu pernah di Unika diajarin, cuman dasar-dasarnya aja, jadi pengen lebih paham aja. Mungkin, oke, mantap. Motivasinya bagus sekali. Nah, mungkin setelah kamu ikut webinar ini, apa yang akan kamu lakukan ketika sudah mendapat ilmu dari webinar ini? Uh, Inginnya tuh nyari kerja freelance WordPress kalau mumpuni. Oke, baik. Mungkin untuk motivasinya dan tujuannya sudah baik sekali, jadi selamat buat Karunia. Kamu sudah terdaftar dalam satu door prize kita, oke? Makasih Min. Oke, siap. Terima kasih buat Karunia. Dan lanjut ya, uh, di webinar series kali ini kita pasti punya susunan acara, yaitu ini susunan acaranya. Silakan dilihat. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah saya lakukan dan kita semua saksikan tadi. Kemudian setelah ini kita akan membacakan tata tertib. Nah, setelah kita membacakan tata tertib, nanti ada sesi materi yang akan disampaikan oleh Mas Agus sebagai materi kita di sini. Setelah materi sudah disampaikan, ada sesi tanya jawab yang akan saya pimpin lagi. Dan di situ pasti banyak door prize yang akan bertebaran di sesi tanya jawab ini. Jadi teman-teman jangan sampai hilang, tetap stay tune. Apalagi sampai akhir. Nanti ada pengumuman di mana kalian dapat door prize dan nama-nama kalian akan disebutkan di situ. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini nanti saya siapkan satu senjata ampuh dari kalian yang bisa ya dapat door prize mungkin. Nah, jadi ikutin terus. Nah, yang selanjutnya itu adalah tata tertib acara webinar ini. Yang pertama, peserta login menggunakan link yang telah dibagikan. Sudah kalian lakukan dan sudah masuk di Meet ini. Dan yang kedua, peserta dilarang membagikan link webinar pada siapapun. Nggak ada yang bagiin kan ya? Aman kan ya? Oke, harapannya jangan ada yang bagiin. Oke. Dan yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mic ketika sesi penyampaian materi dari pemateri, yaitu Mas Agus sendiri. Dan yang keempat, bagi peserta yang ingin bertanya langsung, tulis di kolom chat, nanti moderator atau saya yang akan membacakan pertanyaan kepada pemateri. Aman ya? Jelas ya? Oke. Yang kelima, bagi peserta yang tidak menaati tata tertib, akan dikeluarkan dari acara webinar. Oke. Jelas ya nomor 5 ya? Mungkin materi lagi ngomong, terus ada yang berisik, istilahnya open mic nggak sengaja, ataupun ada yang nyanyi-nyanyi lah, ada yang ganggu materi, mungkin kita bisa akan nge-kick karena mengganggu jalannya webinar ini. Oke. Kemudian next. Nah, mungkin itu saja untuk pembacaan tata tertibnya. Kita masuk ke sesi pembagian door prize kedua. Siap-siap ya. Aku minta satu orang yang bisa atau yang tahu nih. Jelasin, deskripsikan Mas Agus itu pemateri dari mana, dia itu siapa, yang mungkin udah cari-cari tahu, silakan. Coba, siapa yang bisa jawab? Kemarin di pastor ada loh, masa nggak tahu? Jangan jangan tanya langsung sekarang. Saya mau tanya yang sudah tahu nih, ayo jelaskan. Oke, itu ada Wisnu Adityo. Silakan. Coba deskripsikan Bang Agus ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu, asal dari Jakarta. Oke, Jakarta. Saya sempat baca-baca tentang pembicara Mas Agus di postingan Instagram. Oke, gimana? Yang saya tahu Mas Agus itu
founder Jabi Web ya. Ya, terus? Jabi Web kayak jasa bikin website gitu kan. Nah, terus selain itu mungkin Mas Agus ada kalau keahlian di mana? Dan kalau bisa jelasin Jabi Web itu apa sih? Jabi Web itu jasa bikin web ya. Bisnis jasa bikin web gitu. Oke. Udah itu aja? Nggak ada yang lain? Udah cukup. Oke, terima kasih buat Wisnu dan keberaniannya sudah mau open mic dan menjelaskan. Oke, langsung aja. Mungkin dari Mas Agus sudah siap, Mas, untuk materinya? Sudah siap saya. Oke, siap. Ini bukan untuk kita pada webinar kali ini. Untuk menyampaikan materi, saya langsung berikan ke Mas Agus. Waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar? Baik. Baik. Baik ya. Luar Siap. Oke, sedikit tentang saya. Nama saya Muhammad Agus Salim, dipanggil Agus. Saya sekarang masih kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Saya mengambil jurusan sistem informasi. Oke. Saya mengambil jurusan sistem informasi itu pertamanya juga coba-coba tentang dunia IT seperti itu. Lalu kemudian saya juga sambil kerja di salah satu perusahaan software house di Surabaya. Lalu saya memutuskan untuk keluar dan membuka sendiri jasa digital agency. Sebenarnya bukan hanya jasa pembuatan website, tapi juga sistem, web system, aplikasi, SEO, pokoknya tentang digital marketing. Seperti itu. Oke. Langsung saja ke materi ya. Nah, saya mau tanya sama teman-teman di sini, yang kalian ketahui tentang website itu apa? Bisa dijawab di komenan. Website itu apa sih? Terus kenapa kok harus ada website? Oke, ada yang menjawab dijalankan lewat browser, halaman yang bisa diakses via browser. Oke, untuk membagikan informasi, media penambahan informasi. Oke, semuanya ini benar. Sebagai wadah untuk membagikan suatu informasi kepada orang lain, sehingga kita itu dikenal secara luas melalui digital marketing atau digital. Oke, langsung saja. Materi yang saya buat ini yaitu membuat toko online dalam 1 jam dengan berbasis WordPress. WordPress adalah sebuah platform open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. Selain sebagai blog, WordPress juga dimulai digunakan sebagai CMS, yaitu Content Management System, karena kemampuan untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Nah, dari sini, WordPress itu sudah diketahui. WordPress adalah CMS, dan CMS bukan hanya WordPress saja. Tapi ada banyak, contohnya ada Joomla, ada OpenChart, Drupal, lalu ada Weebly kalau kalian tahu, terus ada Wix.com, semua itu adalah CMS. Oke, next. Mengapa kok saya pilih WordPress kok nggak CMS yang lain? Karena mudah digunakan, jelas. WordPress memberikan kemudahan untuk
orangnya, untuk user agar bisa dimodifikasi sesuai website yang dia inginkan. Nah, banyak plugin. Plugin ini adalah sistem pendukung di WordPress itu. Jadi seperti sistem gimana saya ngomongnya? Jadi kayak membantu gitu loh. Nah, lalu ada banyak tema. Kalian jelas bisa memilih tema apa saja, lalu bisa dioprek juga. Dan itu free. Lalu fleksibel. Fleksibel di sini diartikan kalau misalkan kita membuat website secara responsif, dia itu akan mengikuti arah desktop atau mobilenya itu tadi. Oke. Yang terakhir yaitu gratis. Gratis buat WordPress ini bisa di-download oleh siapa aja dan gratis, nggak perlu bayar. Oke, next. Mungkin dari sini ada yang ditanyain, ada yang dicanakan mungkin. Oke, next ya. Nah, dalam estetika membuat website, tentu saja ada yang namanya internet marketing, yaitu sales funnel. Apa sih sales funnel itu? Sales funnel adalah suatu urutan website yang biasa digunakan untuk menuntun calon pembeli agar calon pembeli melakukan CTA, call to action, dalam website. Nah, di sini di paling atas yaitu awareness. Jadi di atas sendiri yaitu bisa dikatakan sebagai banner atau gambar yang menunjukkan website ini jualan apa. Ya, jualan apa sih website ini? Lalu di bawahnya sendiri ada interest. Interest kalau saya bikin website itu bisa dituliskan di situ yaitu tentang kami beserta gambar maupun keunggulan. Lalu ada decision. Decision ini saya isi sebagai produknya dari web itu. Lalu ada action. Action ini yang terakhir. Jadi setelah urutan dari atas, itu kemudian si user atau pengguna langsung mengklik atau membeli produk tersebut. Sebenarnya sistem ini, ya internet marketing yang ini, yang AIDA, itu nggak bisa dikatakan fleksibel, bisa digunakan dalam website apapun. Dan bisa juga dirombak. Jadi tidak tentu urutannya seperti ini. Kadang-kadang ada juga nggak bisa disamain sih. Kayak kita jualan produk sama jasa seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, tema WordPress. Tema WordPress merupakan tema yang disediakan oleh WordPress dengan gratis. Banyak pilihan yang bisa kalian gunakan untuk keperluan website kalian. Contoh di sini saya menggunakan tema blocks. Kemudahan dan fiturnya sangat lengkap meskipun ada berbayarnya. Kalau saya saranin pakai tema ini karena tema ini terintegrasi oleh banyak plugin. Oke. Sekarang plugin. Plugin WordPress adalah sebuah program tambahan yang bisa diintegrasikan dengan WordPress untuk memberikan fungsi-fungsi lain yang belum tersedia pada instalasi standar. Misalnya plugin anti-spam, plugin web counter, album foto, sintak, tag letter, dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, M4N. Mau tanya apa?
Kalau tidak, kalau untuk instalasi WordPress-nya boleh ditunjukkan step-stepnya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Dari Tinggilia F. Husen. Izin Kak, nanya karena baru belajar pertama kali plugin itu fitur atau tambahan, apps tambahan kah? Atau extension atau apa ya? Iya, benar. Jadi di WordPress, di dalamnya WordPress itu ada ada directory untuk plugin-plugin yang membantu dalam membuat website. Contohnya seperti nanti kita kita install, yaitu ada WooCommerce sebagai sarana toko online-nya dan macam sebagainya. Oke. Sekarang saya mau nunjukin caranya untuk install WordPress di localhost. Tetapi saya nanti akan menggunakan versi hostingnya. Oke, lanjut ya. Oke, pertama-tama yang kalian butuhin adalah tentu aja database, database baru menggunakan SAM. Oh ya, teman-teman, jangan lupa kalian aktifin SAM-nya ya, 2 aja. Apache sama MySQL. Apache ini web server, MySQL itu database. Oke. Lalu kita klik di sini, baru. Lalu kita berikan nama basis data yang baru, yaitu misalkan webinar. Nah, lalu yang untuk di drop down ini, kalian nggak usah utak-atik, langsung kalian klik buat. Oke. Webinar udah jalan. Lalu yang kalian butuhin adalah file WordPress-nya. Ini ya, WordPress. Lalu kemudian kalian ekstrak dulu. Di htdoc. Iya, oke. Udah. Nah ini yang kalian gunain nanti WordPress ini. Tapi sebelum menggunain, kalian rename dulu. Jadi ini akan saya rename webinar. Oke, setelah di rename, lalu kalian kembali ke browser kalian. Ketikkan localhost, nama file kalian yang udah kalian rename tadi WordPress-nya. Mungkin bisa sambil cerita-cerita. Cerita apa ya? Eh, aku nggak aku nggak pandai bercerita.
cerita pengalaman Bang. Oke. Saya sedikit cerita pengalaman ya sambil sambil ini nunggu. Soalnya localhost-nya kelihatannya error. SI semester 8. Saya semester 8. Udah skripsi sih sebenarnya. Makanya ini mungkin nge-catch roomnya. Localhost-nya lagi ngambek. Iya. Skripsi bikin apa Mas? Saya skripsi bikin sistem rekomendasi tapi menggunakan metode kolaboratif filtering. Oh, iya. Sebentar, sebentar. Nah, ini saran. Oh, data science. Enggak, saya bukan data science. SI sama FI bedanya apa, Kak? Ibarat teknik sipil sama arsitek sih kalau saya bilang. Nah, ini udah. Nih, WordPress bisa di-download di mana, Kak? Lupa pada di website resminya ya, di wordpress.org. Oke, saya refresh dulu. Bisa jadi WordPress. Nah, itu ada yang ngirim. Sebentar apa aja belum nyala. Oh, udah. Nah, ini mungkin. Sudah kapan, Mas? Insya Allah tahun depan. Kang lu kan jurusan kesini, apa kan sama nggak belajar sama jurusan IT? Dulu kita itu memproses belajar apa aja. Amin. Kalau saya tak jawab satu-satu ya. Mas coba ganti portnya aja dari default 80 dulu dia nggak begitu siamnya. Kalau saya ganti 80 nanti lama, lama Pak. Dan itu harus cari. Nah ini mungkin. Nah bisa. Itu udah kapan? Oke, udah WordPress sistem keamanannya bagus nggak? Kalian bisa pakai WordFence di pluginnya buat ngamanin data kalian. Dan itu tinggal nginstal aja. Bang lu kan jurusan SI. Kalau SI itu banyak ada jaringan, ada informatika juga masuk, pemrograman juga masuk, analis data juga masuk. Eh, apa lagi ya? Struktur data juga ada, banyak pokoknya. Nah, ini udah ya. Kalian klik ayo. Ayo. Kalau di hostingnya free nggak, Kak? Ada yang free kok. Tenang aja. Nah, nama basis datanya, disamain sama basis data yang tadi kita buat, yaitu webinar. Oke. Nama penggunanya ini diganti root aja. Sandinya dikosongin, terus basis data tetap localhost, traffic tabel itu itu biarin aja wp underscore gitu. Langsung kirim. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika ada siap saatnya untuk jalankan pemasangan. Waiting for localhost. Nah, situs-situsnya terserah kalian mau pilih apa aja. Apa? Mau namain apa aja terserah. Di sini saya akan tulisin misalkan toko online ya. Toko online webinar. Lalu nama penggunanya kalian terserah pokoknya jangan jangan jelimet. Pokoknya aman lah pokoknya. Saya biasanya sih gini. Oke. Udah kita tambahin deh.
Sebentar. Nggak bisa juga. Oke. Admin toko online. Oke, admin toko online 1 berkabar. Email. Saya pakai emailnya ini aja. Langsung install. Langsung install WordPress. Ingat ya, admin toko online 1 berkabar itu passwordnya. Nanti saya lupa. Nanti saya orang itu lupa. Kerap mengandalkan koneksi basis data. Itu mungkin karena ada beberapa faktor sih, banyak kayak gitu tuh. Coba aja dihapus database-nya, sampean eh, bikin lagi, lalu login ke WordPress-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya kenapa kok saya rekomendasiin pakai SAM yang baru? Soalnya itu tadi, MySQL-nya sama PHP itu udah update. Pokoknya banyak sih karena mengandalkan koneksi data itu. Saya juga pernah kayak gitu. Udah ada yang berhasil sampai sini? Sudah, oke. Sudah, Mas. Oke, siap. Oke. Emailnya boleh ngasal nggak, Mas? Sebenarnya boleh, cuma untuk jaga-jaga aja mending pakai email asli deh. Karena kemungkinan pas pas lupa password itu mungkin akan dikirimkan di email. Oke. Udah masuk dashboard ya? Bentar, saya kok belum ini. Sudah, Mas. Oke, sebentar. Tunggu. Iya, samnya ini ngambek. Mungkin karena skripsi ya. Jadi samnya tuh nggak mau dicampur sama proyek yang lain. Mas Agus, kok ini itu dulu itu dulu pasku. Jadi ya dulu lah pokoknya SMK itu zamannya SMK Magister. Alhamdulillah. Boleh share yang masih gagal dikoneksi database. Itu mungkin eh nama databasemu salah. Lalu kemudian usermu yang dipakai itu tulis saja root ROOT, terus habis itu passwordnya kalian kosongi gitu. Itu satu. Yang dua tadi udah tak jelasin, mungkin karena SAMmu itu versinya lama sehingga database itu tidak bisa dibuat dan tidak sinkron sama WordPress yang baru gitu. Oke, langsung aja log masuk ya. Oke, oke, log masuk itu berarti langsung masuk ke dashboard. Berarti saya langsung pakai yang hosting beneran aja. Radigan Store. Nah, ini tadi. Jadi kalian coba aja admin toko online worker. Alah, masuk. Oke, lalu kalian akan diarahkan di halaman dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini. Oke, kita udah masuk di sini ya. Lalu kita install plugin dulu. Itu ada di menu plugin, add new. Kita
cari WooCommerce di sini. Yang ini ya. Oke, setelah jangan diaktifkan dulu, kita lalu cari program plugin yang bernama CSV. Jadi ada dua, yang ini sama yang ini. Import any XML or CSV file to WordPress, sama import product from any XML or CSV to WooCommerce. Lalu kita lanjutkan Elementor. Ini untuk desain layoutnya. Yang ini ya. Ini pokoknya 3 ini guys. Ini adalah program support tambahannya untuk Elementor. Oke, setelah aktif, kita lanjutkan ke installed plugin dulu. Kita aktifkan secara massal. Caranya tinggal dicentangi yang mau diaktifkan. Oke, langsung aktif, apply. Oke, udah aktif semua. Lalu kita ke settingan WooCommerce-nya dulu ya. Itu ada di menu WooCommerce, lanjut ke setting. Nah, yang ini diganti menjadi Indonesia. Karena saya jadi Jawa Timur, kita pilih yang Jawa Timur. Ini diganti rupiah. Save change. Oke, lalu ke produk. Produk ini nanti opsional ya. Jadi kita pilih kita bikin di page dulu. Oke. Lanjut kita ke page, kita bikin page baru. Halaman ada 5, tapi yang saya terangin cuman layoutnya itu mungkin cuma beranda karena penting untuk di SEO, makanya saya pilih beranda dulu aja. Kita bikin add new. Sebenarnya ada 5, yaitu beranda tentang kami, produk atau jasa, misalkan kalau webnya jasa, lalu di drop down jasanya apa saja atau produknya apa saja, kemudian ada artikel, langsung hubungi kami. Penempatannya juga harus rata ya guys, jadi nggak asal taruh gitu. Kita lanjutkan dulu beranda, langsung kita publish aja. Oke, sekarang udah jadi halaman beranda kita. Kita masuk ke pengaturan Elementornya. Tapi untuk pengaturan Elementor, kita install dulu themesnya. Caranya gini, kita kembali dashboard, langsung kita masuk ke ini, tampilan tema. Karena kemarin tutorialnya menggunakan blocks, maka saya akan menggunakan blocks.
Nah, yang ini ya, install. Oke, aktif. Oke ya, sudah ya. Sebenarnya menggunakan vlog itu ada beberapa macam versi. Jadi ada yang berbayar, ada yang free. Keuntungannya apa kalau yang berbayar? Yang berbayar itu nanti kalian apa namanya, temanya, maksudnya kayak layoutnya itu udah kebuka semua. Seperti ini, saya tunjukkan dulu. Nah, seperti ini guys. Kayak misalkan kita masuk ke menunya demo importer. Nah, ini kan ada yang pro, ada yang free. Nah, kalau yang free itu bisa kita install langsung. Kayak ini. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu kita install dulu, apa namanya? Bukan diinstal. Pengaturannya di Elementor, yaitu kita masuk ke page beranda dulu. Nah, di sini ada halaman beranda, kita klik. Nah, udah masuk. Nah, yang ini di toolbar setting itu kita no, pilih no, lanjut di update. Oke. Lalu kemudian kita pilih edit with Elementor. Nanti akan diarahkan di page Elementornya. Oke, udah masuk ya. Seperti ini tampilan kalau mau edit Elementor. Oke. Kemudian kita pilih yang ini. Kita mau bikin banner, misalkan banner foto apa gitu. Sebentar, saya cari dulu. Saya cari sekiranya foto yang pas lah untuk website kita. Karena website olahraga, saya pilih sport juga. Ini sebenarnya bagus tapi kelihatannya nggak free deh. Kita cari yang free aja. Coba misalkan kalau yang ini ya. Ini ada laut.
di download. Sebentar. Kita coba cari yang lain karena itu tidak bisa. Coba yang ini. Sebentar ya, cari fotonya dulu. Oke, setelah kita udah dapat fotonya, kita upload di Elementornya. Jadi gini caranya. Ini kan bentuknya adalah section. Ini namanya section. Kita masuk ke di sini kan ada layout. Sebelum kita masuk ke style, di sini kan ada layout. Nah, ini kita pilih yang strike sectionnya full width, lalu kemudian height-nya itu kita minimal height. Nah, jadinya gini tampilannya. Oke, terus lanjut kita masuk ke style. Kita masuk ke background foto. Nah, ini kita drag aja fotonya yang dari sini ke sini. Karena mungkin filenya terlalu besar, karena 12,3 MB, maka kita cari foto yang lebih kecil. Sebentar, saya cari dulu. Mana ya? Kita cari foto terserah aja dulu, nggak apa-apa. Nah, yang ini kita drag aja. Oke, insert media. Nah, kan di sini kita atur posisinya dulu. Seperti
seperti ini ya teman-teman. Ininya jaraknya terlalu besar. Kalau kalian lihat di sini ada garis di bawahnya sini. Kita ke atasin dulu aja biar kelihatannya rapi. Di advance. Kalau minus itu tinggi ya. Apa maksudnya ke atas? Link filesnya ini kita klik. Nah gini. Oke, udah cukup. Lanjut kita masuk ke desain banner dulu. Kita pilih, ini ada titik 6, diklik. Kita pilih inner section karena kita akan membuat section di dalam section. Kita akan membutuhkan ini. Kita drag saja, langsung kita dropkan di sini yang ada warna biru-birunya. Setelah itu, ini di belakangnya kan ada gambar, kita gelapin dulu biar tidak bertabrakan dengan intersection yang kita buat nanti. Caranya masuk ke editnya ada di sini, edit section, lanjut di style, background overlay, background diva, gambarnya ini. Nah digelapin dulu. Nah seperti ini kira-kira. Nanti bisa diopsionalkan warnanya apa gitu. Oke, setelah itu kita kembali ke section. Kalau ngedit ini di sini ya. Nah di sini. Oke, kita kembali ke edit 6. Kita cari heading ini, kita drag saja, lalu kita drop. Kemudian kita kasih tulisan terserah, ini opsional. Saya mending gini, selamat datang di, lanjut ke bawahnya, kita copy, duplicate saja. Oke, Redigan Store. Oke, kita warnai seperti biasa. Editnya itu di sini ya. Kalau edit heading di sini, kalau edit section di sini. Nah, kalau edit di apa namanya, seperti di elemennya itu ada gambar pena, edit heading. Oke, text colornya kita pilih warna putih, tipografinya ini diedit terserah Anda ya, sesuai selera. Kalau mau nambahin apa-apa di sini teman-teman, ntar saya edit dulu ya.
Oke, kira-kira seperti inilah gambaran awalnya. Lanjut kita masuk ke halaman ke section tentang kami. Nah, untuk bagusnya kalian samain aja antara section yang ini ukurannya sama yang ini. Caranya gimana? Ini gambar 6, di copy, klik kanan, copy, lanjut ke sini, klik kanan, paste style. Udah deh, gini udah jadi. Tinggal kita sesuaiin aja sini. Ini dihapus. Nah, seperti ini. Kita turunin. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu untuk fotonya kita hapus juga. Nah, ini kenapa kok abu-abu? Karena ada background overlay. Kita hilangin dulu. Nah, udah deh selesai. Nah, clear. Nah, selesai. Update. Jangan lupa untuk perubahan kita update ya. Nah, kita lanjut ke sini. Saya desain dulu ya. Intersection. Lalu ada text heading tentang kami. Lalu kemudian ada text editor. Kita ambil datanya yang udah kita buat. Oke, kita tinggal edit aja. Nah, untuk click to action, kita tambahkan button di sini, di bawahnya sini. Di sini ada button. Nah, ini tinggal di drag and drop aja. Nah, di sini tentang kami, halaman tentang kami, misalkan selengkapnya. Ini kita juga jangan lupa diedit dulu. Oke, sudah sama. Nah, kemudian yang di samping ini kan masih kosong. Kita bisa tambahkan atribut apa aja, misalkan kayak foto atau icon, terserah. Saya tambahkan icon aja. Kita klik icon di sini. Nah, ini kan masih di atas. Gimana caranya untuk di tengah? Karena ini kan
ini kan apa namanya, alignment ya. Untuk menengahkan ini menjadi di tengah sini, yaitu klik kolom, edit kolom, ada vertical align, ini diganti di middle. Nah udah tengah, langsung kita edit fotonya, apa namanya, icon. Terserah ini mau gambar apa di sini. Saya mau gambar ini aja deh. Terserah gambarnya apa, kita edit. Ini teman-teman, kayaknya bagus foto sih daripada icon. Coba fotonya masih belum ada yang pas, makanya saya pakai icon. Lanjut ke section berikutnya, yaitu keunggulan kami. Nah, keunggulan kami di sini ada 1, 2, 3, 4, 4. Berarti kita membutuhkan section 4. Kita nggak usah kalau kita mau ngatur lagi kan lama, tinggal di duplicate saja. Udah deh, jadi seperti ini, sama ukurannya, langsung kita tinggal edit. Ini dihapus saja, delete, ini juga, ini di delete juga. Tinggal 2, berarti duplicate 3, terakhir 4. Lanjut kita masuk ke icon lagi, tapi ini beda. Iconnya seperti ini, icon box namanya. Nah seperti ini teman-teman, kita copy aja, katalog lengkap, deskripsinya. Kalau tinggal gini, saya tinggal copy, paste, nah udah, kita tinggal edit deh, kualitas terbaik. Saya edit dulu. Oke, lanjut. Ini kita pilih icon dulu ya. Saya edit dulu.
setelah ini kita edit ya. Editnya cukup satu, nanti kita paste style aja biar sama semuanya. Paste ini udah jadi. Bentar guys, ada kesalahan di sini. Ini nggak sama karena kolomnya ada yang keliru. Sudah, kita pakai section baru aja. Wait. Jadi tinggal diedit gini aja udah. Nah, sekarang udah sama. Ini kok kering ya, aku nggak ada apa-apanya. Oke, kita edit sini, style, border, jangan terlalu depan. Oke, cukup. Ini copy aja. Dan dari ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Kita udah bikin 3 section, yaitu dimana ada banner tentang kami dan keunggulan. Ada yang kurang ini. Ini nggak boleh nyatu warnanya. Saya beli warna dulu sectionnya. Biar nggak kering. Nah, ini kan masih ada putih-putihnya, kita bablaskan saja di atas ini. Nah, udah jadi. Oke, sekarang kita udah punya 3 section, dimana ada beranda tentang kami dan kualitas keunggulan. Oke, lalu kemudian di sini ada produk kami. Seharusnya sebelum kita bikin section produk kami, kita akan mengupload masal dulu produk yang kita mau tampilkan di sini. Kita kembali ke dashboard.
Oke, lanjut ke di file sendiri ada all import, new import. Nah, di sini kan ada 3 menu. Kita pilih yang upload file. Pilih dokumen, formatnya yaitu CSV Excel. Pasnya kita ganti WooCommerce produk. Langsung kita continue to step 2. Nah, lanjut aja. Nah, ini kita drag aja di sini seperti ini ya. Convert on SKU kosong. Ini kita yang sini tinggal di drag and drop aja, regular price. Oh sorry, maaf, kemarin itu ya nggak bisa regular apa salah. Kita coba aja nggak apa-apa. Nanti ke image itu pendapatan fotonya seperti ini ya, di enter ya, jangan sampai nggak di enter, nanti dia nggak keluar. Baru lanjut continue to step 4. Confirm and run import. Nah, kita tunggu aja. Oke, sekarang udah sukses ya untuk mengupload masalahnya. Kita refresh dulu. Nah, udah ada 503 produk di sini, cukup cepat. Nah, sekarang kita edit di websitenya yang nampilin produk itu. Jadi seperti ini guys. Kita buka websitenya dulu yang di Kuranda. Oke, ini ya. Kita nanti edit di sini ya produk kami. Kita tinggal edit, klik edit with Elementor yang ada di atas.
salah guys, kita riset di PHP nya aja, soalnya saya juga lupa. Sebentar, saya riset di PHP nya dulu ya. Oke teman-teman, kita udah masuk di Elementornya. Mohon maaf tadi saya kelupaan password, tiba-tiba nge-logout sendiri, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya udah riset di PHP MyAdmin-nya, di hostingnya juga sudah saya riset. Sekarang kita masuk di Elementor. Oke, tadi kan udah ada 3 section ya, yaitu banner, langsung tentang kami, langsung di keunggulan kami, kemudian ada di produk unggulan kami atau produk kami. Oke, ini kelihatannya ada yang nge-crash ini di salah satu pluginnya. Kalau nggak gitu di jaringan internetnya yang ngadat. Nah kalau putar gini berarti ada plugin yang nge-crash guys. Sebentar saya betulin dulu. Caranya yaitu mengecek plugin yang terintegrasi dengan Elementor. Kita kita nonaktifkan yang sekiranya kelihatannya ini deh, chat aktif dulu. Bentar teman-teman. Oke, sudah nggak aktif ya, PA nya sudah nggak aktif.
coba apakah udah worth it Elementornya. Ternyata bukan karena PA, mungkin ada apa namanya, ada yang lain. Oke, kita deaktifkan yang ER essential, tapi kita aktifkan yang PA. Oke, sekarang kita refresh. Tetap guys, masih nge-crash. Oke, berarti keduanya, wait, berarti PA sama EA nya harus diaktifkan dulu. Jaringan internetnya sangat tidak enak sekali ya. Nah, oke, sekarang udah kembali normal, langsung kita edit gini, lalu kita samakan aja, jadi diduplicate aja, klik kanan, duplicate. Nah, jadi deh gini, kita hapus. Nah, terus habis itu kita cari di sini produk, scroll. Ini ada bawaan dari blocks, kita drag aja di sini, kita lepaskan. Udah deh, jadi produknya muncul semua ini ya. Terus habis itu kita kasih judul, jangan lupa kita kasih judul. Yang ini sama ya, harus sama ya, kita paste. Nah, kalau tinggal kita drag aja, sudah jadi gini teman-teman. Nah, ini kan terlalu besar dan kelihatan nggak enak ya. Ya udah, kita tinggal copy aja. Dan ini sectionnya kita ganti boxer ini guys. Nah, lalu untuk ininya kan nggak rata, kita coba cari yang rata. Misalkan alkategorinya kita hapus, kita cari di misalkan bela diri. Nah, seperti ini. Kita bisa nambahkan juga kayak di sini, terserah aja, bebas ya kalau saya. Nah, seperti ini. Ini aja foto. Nah, kita apa namanya, diedit dulu. Title kita ganti typografinya kita ganti juga, yaitu open. Ini yang kategori seperti itu. Oke, size nya
Tapi kalau kalian punya foto yang lebih bagus, tambah enak lagi teman-teman. Nah, ini kan nggak pas ya fotonya, ada yang ngawur, ada yang enggak. Oke, kayak gini sih. Nah, kemarin juga ada yang sempat tanya gimana caranya kalau kita menginjek suatu CSS di WordPress, lalu itu gimana ngeditnya. Oke, kita masuk ke customize-nya website dulu di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini additional CSS. Kita bisa nambahkan kode CSS di sini. Nah, sebelum itu saya mau mengatur halamannya dulu. Tadi kan halaman beranda yang ada di sini harus pakai slash beranda, homepage lah istilahnya. Nah, gini kan, ini kan nggak boleh sebenarnya, harus raidiganstore.com langsung muncul ini tanpa harus masuk ke link beranda. Gimana caranya? Kita masuk ke customize, lalu homepage nya kita ganti homepage setting, static page. Nah, homepage nya itu kita ganti beranda. Sekarang udah jadi. Oke deh, lanjut untuk mengedit CSS ya. Kita refresh dulu. Nah, udah jadi deh. Raidigan Store, tagline-nya harus ready. Oke, kita edit dulu. Kita masuk ke aja sebagai contoh. Kita teman-teman. Saya nggak beli. Oke, kita edit. Ininya kan kebesaran, ini kan kebesaran ya. Untuk mengecilkannya gimana, soalnya ini masuk ke dalam WooCommerce. Kita edit aja, klik kanan, inspect element, kita arahkan dulu pakai tanda panah yang ini. Kita lihat H1 product title entry title, kita klik. Nah, seperti yang ini, WooCommerce div product title. Kita tambahkan font size. Ya udah, kita tinggal pilih yang mana yang sekiranya pas gitu ya. Yang ini mungkin excellent. Ya udah ya. Kita tinggal copy, Ctrl C, dipastikan di sini,
di additional CSS, kita paste, publish. Oke, sudah jadi. Kita close dulu, kita refresh. Sudah jadi teman-teman. Ini juga bisa disembunyiin kalau mau, kayak gitu. Warna juga gitu, kita tinggal cari di CSS nya font color atau color, terus ada pilihan warna di situ. Udah kita pilih di situ, habis dipilih, di copy, Ctrl C, pastikan di customize di additional CSS. Oke teman-teman, itu adalah tutorial dari saya, Mas Agus dari Javiweb. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan mungkin. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, mungkin Mas Agus silakan berikan satu pertanyaan ke teman-teman peserta yang ada nih. Oke, Bakal dapat Nah. sesuatu. oke, Min, sebentar ya. Tadi apa aja yang plugin yang diinstal di Radigan Store? Ada berapa plugin? Oke, baik. Ada berapa plugin? Silakan. Ada 5 nggak ya? Oke, Kevin Ko. Ada 5? Iya. Mungkin bisa disebutkan dan ya sebutkan aja atau jelaskan sedikit. Ada WooCommerce sama import products yang tadi dari WooCommerce juga. Terus ada PHLOX, Elementor, essential add-ons for Elementor. Itu sih yang tadi saya dapat dari 5 nih. Atau mungkin ada yang kurang tahu juga. Kasih ya. Iya. Oke, gimana Mas? Jadi hampir betul. Cuma plug itu bukan plugin. Plug adalah tema. Oke, mungkin bisa dikasih tahu Mas yang kurangnya apa, yang benernya apa? Jadi plugin yang diinstal itu ada 7. Yaitu ada Elementor, Essential Add-on for Elementor, yaitu EA Elementor. Lalu ada Blockscore elemen yang ada di atas tadi. Lalu ada Premium Add-on for Elementor, ada WooCommerce, WPL Import, ada WPL Import WooCommerce Add-on. Tuh. Jadi ada Oke. yang jawab 6 tadi kalau nggak salah. Gitu. Oke, baik. Mungkin dari Masnya udah 7 ya. Tadi Mas Ko Kevin mungkin jawabnya 5 ya. Karena udah berani menjawab dan istilahnya ya udah lebih dari setengah lah. Kita bisa terima ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Baik. Jadi atas nama Kevin Ko kita masukkan ke daftar door prize ya. Oke, selamat buat Kevin Ko. Terima kasih ya. Oke. Oke, Mas. Makasih juga buat jawabannya, Mas. Sangat Ya, ini ya. sama-sama. Oke. Nah, untuk pengumuman, tadi saya udah perhatiin dari kolom komentar juga ada beberapa orang nih yang memang sangat excited dan banyak komen, istilahnya saya melihat dia ikut berpartisipasi aktif gitu. Nah, akan saya sebutkan 3 nama di sini dan 3 nama ini bakal masuk ke list kita buat masuk mendapatkan door prize kali ini. Yang pertama itu ada Andi Agus Setiawan, yang kedua ada Tingkilia F. Husin, dan yang ketiga ada Dwisa. Oke, selamat buat kalian bertiga, kalian sudah mendapatkan masuk ke dalam list untuk mendapatkan door prize dari kita. Oke, tadi udah berapa ya? Yang pertama tadi 2, terus si Kevin Ko 3, tambah 3 lagi, udah 6 ya? Oke, sisa 4. Oke, ada 4 lagi untuk
free hostingnya dan 1 spesial door prize dari dunia coding sendiri. Monggo, sekarang sesi tanya jawab saya buka untuk 4 orang penanya dan pertanyaannya yang sangat menarik. Silakan. Ini dijawab gitu. Oke, nanti bakal saya pilih pertanyaannya, Oh, terus dipilih semua. Oh. saya bacakan Oke. pertanyaannya dan nanti Mas Agus Salimnya sendiri akan menjawab. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama itu dari atas nama Indana Risi. Mas Agus, kalau ada project dari klien buat bikin web pakai WordPress itu rentang harganya berapa sih, Mas? Hal-hal yang mempengaruhi itu apa aja? Silakan Mas, dijawab dulu. Rentang harga di Jabi Web itu mulai dari harga 2 juta sampai 6 juta. Itu tergantung value yang didapat dari paket itu tadi. Jadi, misalkan yang 2 juta, itu saya memberikan hosting 1 giga, lalu kemudian ada fitur-fiturnya juga, lalu ada yang 4 juta itu 5 giga, lalu ada yang 6 juta, itu 10 giga. Jadi, rentang harganya itu segitu sih. Itu belum termasuk sama iklan sama SEO. Jadi, itu cuma murni dari website dan desain dari website itu tadi. Itu. Oke, itu jawabannya ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas. Dan untuk ke pertanyaan kedua, itu adalah dari Lim Daniel. Cara untuk customize code-nya sendiri itu bagaimana ya, Kak? Kayak cara kita custom CSS, HTML, atau JS kita sendiri. Oke. Untuk customnya sendiri, itu misalkan kamu mau yang diganti apa dari tampilannya, itu klik kanan. Bentar, saya ini kan. Jadi, misalkan kita mau custom CSS ya, tapi nggak bisa kita masuk di cPanel-nya. Kita harus istilahnya nginjek lah istilahnya. Jadi ada sentuhan CSS-nya itu tadi, yaitu klik kanan, inspect elemen, lalu dipilih, ada panah kan di situ, dipilih mau objek mana yang mau dipilih, itu di drag, habis itu diklik, langsung kan ada muncul di kolom CSS-nya. Nah, di CSS-nya itu diganti, habis itu di copy, kemudian kita masuk ke halaman customize-nya di WordPress-nya itu tadi. Di bawah sendiri itu ada pilihan custom CSS. Kita tinggal pastikan di situ, gitu. Itu caranya ganti tampilan dengan CSS di WordPress. Besok mungkin ada sih videonya kayak gitu. Saya bikinkan itu sekalian. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas buat jawabannya. Untuk yang ketiga, saya memilih pertanyaan dari Muhammad Rifki. Tapi ini ada 2 pertanyaan nih dari Muhammad Rifki. Dia mau menanya yang pertama, yang kedua nih. Ya. Yang pertama, oke. Pertanyaan Muhammad Rifki yang pertama itu adalah, mau tanya Bang, ada nggak sih plugin yang bisa membantu agar website mudah dicari di Google? Ada benar. Cuma saya lupa nama pluginnya apa. Cuma harusnya ada, dan itu pasti ada. Tapi untuk mengakali untuk website cepat, yaitu dengan hosting yang cepat juga. Dan tampilan website itu harus diminimalisir sekecil mungkin. Apalagi di halaman beranda. Biasanya orang itu kalau bikin web,
fotonya itu harus yang bagus banget. Terus habis itu di situ tuh dijejeli apa aja. Nah itu yang membuat website kita tuh akhirnya lemot. Cara ngakininya gimana? Kita resize gambarnya, nggak boleh dari 1 MB, minimal 500 KB itu udah bagus ya menurut saya. Jadi jangan besar-besar nge-resize-nya. Lalu kemudian untuk pluginnya coba dicari aja. Mungkin ada itu. Tapi saya lupa namanya. Itu. Terus habis itu pemilihan warna. Terus habis itu apa lagi ya? Jadi gambar, plugin, terus hostingnya juga nggak boleh yang gratisan ya, harus yang berbayar kalau mau cepat websitenya kayak gitu. Oke, Mas. Terima kasih jawabannya. Mm. Kemudian untuk yang terakhir nih, saya memilih atas nama Oi Hiskia Renat Guntur. Nah, yang pertanyaannya itu adalah, Bang mau tanya nih, di era sekarang kan CMS sudah banyak tuh. Apakah WordPress masih bisa menyaingi CMS lainnya, sedangkan CMS free yang lainnya yang menarik juga banyak? Terima kasih. Ya, tentu saja WordPress itu gini ya. WordPress itu sangat populer sekali karena plugin yang diinstal itu banyak yang terintegrasi dan itu free, serius free. Selama ini saya bikin web itu yang berbayar itu cuma hosting sama domain. Lalu kemudian apa ya? Kalau misalkan saya ingin yang pro, yaitu saya harus bayar lagi kayak gitu. Ya itu yang bikin WordPress itu enak, user friendly, desainnya itu banyak. Kalian mau install tadi di Blocks itu udah ada direktorinya, desain udah yang jadi. Jadi tinggal ganti kontennya aja. Kayak gitu. Terus untuk masalah CMS yang lain, saya tetap pilih WordPress. Kayak gitu. Enak soalnya. Seriusan. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu tadi 4 orang ya, udah ada list namanya yang masuk ke dalam list kita untuk mendapatkan door prize. Yang pertama ada Indana Rishi, yang kedua ada Lim Daniel, dan ada Muhammad Rifki dan Oi Hiskia. Nah, selamat buat kalian yang sudah mendapatkan voucher ya istilahnya ya, udah dapat door prize. Nah, untuk kalian yang memang pertanyaan yang belum dijawab ataupun masih ingin bertanya dan ingin masih ada dibingungin, kan kita ada grup nih. Nah, tanyain aja di grup. Masnya juga di dalam grup itu kok. Ntar Masnya bakal jawab insya Allah. Masnya juga ahli di bidang itu kok. Dan nanti kalau mau lanjutin yang tadi bisa langsung di grup Mas. Tadi ada yang ketinggalan. Ini lanjutannya gimana? Bincang-bincang sama grup Masnya. Atau bisa juga PC Masnya di akun Instagramnya langsung nggak apa-apa. Oh. Oke. Akun Instagram saya udah tahu semua. Saya ketik. Oh udah. Oke. Boleh Mas, beda apa-apa. sama namanya. Ketik di kolom komentar juga apa Mas? Nah ini IG saya. Oke. Nah, silakan buat teman-teman yang masih banyak ada pertanyaan atau masih banyak bingung, apalagi yang buat kalian yang excited di sini, langsung aja hubungin Masnya. Jadi IG saya sama IG-nya Jadi Web. Oke. Kalau kita hubungin lewat WA, Mas, mungkin Bisa di WA saya ya. Saya ketik ada. nomornya di sini. Oke, ketik juga Bapak. Nanti di grup juga ada kok. Oke, ini WA saya. Oke, siap. Makasih, Mas. Sama-sama. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab ya sudah selesai ya. Terima kasih banyak banget buat Mas Agus Salim sudah menjadi pemateri kita pada malam ini. Walaupun banyak kendala ya tadi ya. Terutama sih kendala di internet ya. Iya, Saya kendala di internet teringat seorang juga namanya Mas Agus kan, Mas Agus Indihome. Tak kira saudara tapi bukan ternyata. saya juga usernya Indihome. Oh, ini juga. Gimana gitu. Ya Allah.
Aduh. Tapi bukan saudara kan Mas? Bukan saudara sama Mas Agus Indio bukan kan ya, Mas? Enggak lah, Oh bukan. mungkin promo yang ngawur. Oke. Iya, Mungkin iya, iya, iya. ya nanti teman-teman yang langsung dihubungi aja Masnya. Mungkin dari Masnya pasti ngasih yang terbaik lah. Nah, bahkan nanti disiapin Iya, juga video tutorialnya dari Masnya untuk mengerjakan yang tadi yang belum selesai. iya. Oke. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sebagai Siap. MC ingin mengumumkan kembali daftar nama-nama yang sudah mendapatkan door prize kali ini. Yang pertama itu adalah Nathanael Karunia, yang kedua ada Wisnu Aditya, yang ketiga ada Andi Agus Setiawan, yang keempat ada Tingkilia F. Husin, dan yang kelima ada Dwisa, yang keenam ada Kevin Ko, yang ketujuh ada Indah Narisi, yang kedelapan ada Lim Daniel, yang kesembilan ada Muhammad Rifki, dan yang terakhir yang kesepuluh adalah Ohei Hiskia. Selamat buat kalian. Nanti untuk kode promo atau kode door prize-nya silakan chat admin Dunia Coding langsung ya. Nanti bakal dapat kok. Ini yang menentukan dapat paket hits ataupun fame-nya itu admin Dunia Coding yang menentukannya. Jadi kalian banyak-banyakin doa, siapa tahu dapat yang hits kan, lumayan, hosting gratis, dapat kapasitas 1 giga, wow, lumayan sih, mantap banget sih itu. Saya juga mau sebenarnya. Kalau misalnya masih bingung terkait dengan paket hits dan paket fame, silakan cek di jogjahosting.com. Nah, kalau kalian juga pengen hosting, silakan kunjungi websitenya. Oke. Nah, karena udah di akhir nih, masih ada satu door prize lagi yang spesial khusus dari dunia coding. Saya pingin satu orang aja bisa ngambil kesimpulan dan pendapatnya mengenai materi ini seperti apa dan kira-kira kelanjutannya seperti apa. Atau Yolanda tadi gimana? Masih ada di room kah? Yang di awal mau menjawab tadi? Oh, udah nggak di room ya si Yolanda ya? Oh iya, sudah nggak di room dia. Oke, silakan. Satu orang aja. Saya minta bisa menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan dan feedback atau manfaat. Silakan. Bakal dapat merchandise dari dunia coding. Ayo, ayo. Gak ada yang mau nih. Waduh, sepi. Kalau nggak ada, tak ambil loh ini merchandise-nya. Lumayan. Atau jelasin deh, apa-apa aja yang didapat tadi. Silakan. Baik, Mas. Oke, silakan. Jadi dari beberapa kesimpulan yang saya amati dari awal kegiatan ya, banyak sekali ilmu yang didapat karena jujur saya sebenarnya bukan berlatar belakang IT, yang mana di sini saya murni otodidak seperti itu ya. Tapi dari gambaran Mas Agus tadi banyak sekali gambaran yang bisa saya terapkan untuk kebutuhan nanti dalam pembuatan website yang saya akan bangun. Khususnya tadi ada di dalam pertanyaan ya yang saya cantumkan. Namun kesimpulannya yang jelas pasti mengenai materi hari ini ada beberapa plugin yang mesti harus nanti kita persiapkan dan install. Kemudian ada tadi tema yang mungkin direkomendasikan ya dari Mas Agus. Dan kemudian nanti mungkin kendala kami terkait masalah pembuatan link dalam gambar tadi. Ya mungkin memang perlu untuk kegiatan selanjutnya nanti akan kita adakan forum untuk sharing berbagi informasi dan ilmu yang bermanfaat pastinya. Apalagi dari rekan-rekan kelihatannya dari forum ini sangat banyak yang legend seperti itu ya, kalau menurut saya. Mungkin itu saja Mas kesimpulan yang dapat saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Tadi kesimpulannya lumayan jelas, walaupun Mas Syarifudin ini bukan
orang IT ya, istilahnya keinginannya kuat buat mengetahui sesuatu baru tentang IT ya. Apalagi Iya. dari materi yang dibawa Mas Agus sendiri lumayan excited sih. Kalau boleh tahu dari Mas sendiri dari mana Mas? Daerah mungkin Mas kuliah? Kebetulan saya dari perguruan tinggi di Universitas Lampung Mangkurat, khususnya di Banjarmasin, dan saya kebetulan sebenarnya sebagai administrator yang menangani pembuatan website seperti itu, Mas. Oke, baik. Makanya Jadi ini ilmu yang yang ada disampaikan oleh Mas Agus, khususnya di dunia coding berikan, itu memberikan gambaran setidaknya bagi saya yang masih pemula seperti itu. oke, berarti sangat berkaitan sekali ya dengan pekerjaan. Iya, berhubungan sekali dengan Berhubungan sekali. pengembangan sistem kinerja saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Syarifudin. Sudah telah masuk dalam Sama-sama. kita yang mendapatkan door prize, yaitu berupa merchandise khusus dari dunia coding. Selamat ya. Iya, terima kasih. Oke, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Buat kalian masih ada yang bingung tentang website, silakan tanya Mas Agusnya. Dari track recordnya aja dah, pada 2019 Mas Agus sudah menjadi web developer di Escalate ataupun di 2019 juga menjadi web developer di PT Makmur Inovasi Indonesia dan sekarang jadi seorang founder di Jabi Web. Silakan, itu baik sekali. Oke, materi kita untuk malam ini sangat baik sekali. Terima kasih buat semua teman-teman peserta yang sudah mau hadir di webinar kali ini. Harapannya semua ilmu yang sudah didapat bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan baik buat dunia kerja ataupun hobi bagi kalian yang di dunia website. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih banyak juga buat Mas Agus. Ya, sama-sama. Terus Mas Agus. Semoga insya Allah lah abis ini internetnya lancar ya Mas ya. Bisa lah. Sama dengan Mungkin mau ganti provider. Oke, seri 4-nya ditunggu. Siap. Thank you, terima kasih. Ditunggu aja ya webinar seri 4-nya. Mungkin bisa jadi untuk materinya tidak berhubungan dengan ini ataupun kita ambil angkat materi lain, tapi jangan bosan-bosan, pantengin terus IG kita dan pantengin terus support kita ataupun sponsorship kita yang ada 4 itu, ada Doni Coding, Jabi Web, ada Hosting, dan ada Lu Kan Anak IT. Silakan. Oke, dan terutama jagoan hosting ya. Kalian juga bisa berlangganan hosting di situ. Oke. Mungkin dari Mas ada kata-kata akhir Mas. Kata-kata terakhir, aduh apa ya? Jadi gini ya wis, pokoknya jangan berhenti mencoba, sesuatu yang belum kalian ketahui, meskipun itu nggak berbuah hasilnya, tetap lakukan. Udah sih itu aja. Oke Mas, siap. Jadi quotes buat malam ini kayaknya. Mantap dah. Makasih banyak buat Masnya. Ya. Dan sekali lagi terima kasih buat peserta malam ini yang sangat excited dan sangat menarik buat mengikuti materi kali ini. Baik, Ya. Akhir kata, saya Abdul Azam, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.